Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Yan, kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam rahayu, salam hormat selalu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah, agar tetap bisa beli kuota serta hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar yang belum menonton video ini, silahkan segera untuk ditonton agar tidak ketinggalan. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di subscribe juga lur, agar selalu update dan dapat menghibur kita semua. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Kali ini kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap sebuah kejadian penyebab dari korban kecelakaan tertabak rel kereta api yang berada di Blok Kentrung Longok, Desa Karangsambung, Kecamatan Arjayunangun, Kabupaten Cirebon. Dan belum lama ini menurut informasi dari warga setempat bahwa di lokasi ini telah terjadi sebuah kecelakaan, korban tertabrak oleh kereta api. Kali ini kami beserta Kang Bonar akan mencoba untuk mengungkap sebuah kejadian dari kecelakaan tersebut dari sisi mistisnya, berdasarkan hasil komunikasi gaib Kang Bonar dengan penguasa gaib di lokasi ini melalui ilmu rogo sukmonya. Namun sebelum kita mengungkap sebuah penyebab dari kejadian tersebut dan akan melakukan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib, yuk para sahabat kita saksikan terlebih dahulu mediasi rogo sukmo dari Kang Bonar. Tadi mediasi sih pemirsa, di sini ini semacam ini emang lokasinya sering-sering terjadi kecelakaan karena ada semacamnya di sini ada semacamnya, ada kayaknya ada kebuyutan di situ ya, kayak semacamnya buyut ya, ada makam buyut ya. Ini yang sering jalan nih pemirsa, karena pusaka, ada pusaka pemirsa. Oh, pusaka.
penyebab dari kecelakaan. tuh? Intinya sih Gus Jowo semua juga. Iya. Tapi Perantara. ya perantara itu intinya sih ini ada pusaka pemirsa. Bukan setan budak, bukan apa, dan nyalak kenapa setan budak terus kan. Iya, Kang. Ini ada pusaka yang sering dulunya yang punya kebuyut ini dulunya sering dopenin pemirsa. Oh iya. Sering dopenin kebuyutnya nggak ada kan, sering nggak dopenin kan, sering kalau anu kan Liar lah jadinya. liar kan, sering meminta kayak gitu. Pusakanya emang pusakanya agak-agak negatif pemirsa. Oh. Pusakanya. Jadi gimana Kang Bonar? Perlu netralisir itu. Ya intinya sih ada enterisir, ntar semacamnya apa pusakanya ntar saya enterisir, insya Allah kalau udah ada perwujudan pusaka itu insya Allah agak mengurangi pemirsa. Ya udah ntar saya sekali penarikan aja ya, sekali enterisir. Yuk. Selanjutnya para sahabat, Kang Bonar akan melakukan penetralisiran di lokasi ini dengan mewujudkan sebuah pusaka salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di rel kereta api ini. Yuk para sahabat, kita saksikan saja proses penarikan dan perwujudan dari pusaka tersebut yang akan dilakukan oleh Kang Bonar. Oh, titiknya di sana kan? Menyelakai lah, sering menyelakai orang lewat ya. Oh, yang gitu. Setelah proses penarikan dan perwujudan benda-benda dari alam gaib ini, kami akan sampaikan kisah sejarahnya yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau, dan juga penyebab dari kecelakaan tersebut dari pandangan gaib Kang Bonar. Oleh karena itu para sahabat, tonton terus video ini sampai selesai, jangan sampai di skip-skip.
sebelah kata. Ya. Alhamdulillah para sahabat, atas izin Allah, Kang Bonar telah berhasil menetralisir lokasi ini dengan mewujudkan sebuah benda pusaka keris naga runting. Menurut Kang Bonar, pusaka ini adalah salah satu penyebab dari korban kecelakaan yang terjadi di rel kereta api ini. Ya, oke Kang. Cuacanya hujan, ntar gampang lah disambut lagi lah. Hujan jaketnya. Iya, ini sih agak-agak inventarisir tadi tuh. Ya udah kayak gitu aja. Ada warga sini aja. Oke. Mari para sahabat kita simak kisah sejarahnya yang pernah terjadi pada masa lampau. Kisah ini diceritakan berdasarkan hasil komunikasi Rogo Sukmo Kang Bonar dengan pelaku sejarah yang ada di lokasi ini. Dikisahkan pada zaman eranya Wali Songo bahwa di lokasi ini masih berupa alas belantara dan pernah dijadikan sebuah tempat untuk ajang perampokan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Ki Sendar. Ki Sendar sendiri adalah seorang yang memiliki ilmu tingkat tinggi sakti mandraguna. Bahkan ilmu ajan rawa rontek pun dapat ia miliki. Namun kesaktian dari Ki Sendar ini tidak dipergunakan untuk hal-hal kebaikan, melainkan ia gunakan untuk melakukan perampokan dan merugikan orang lain. Pada suatu ketika ada seorang saudagar kaya raya dari Jawa Tengah yang melintas di lokasi ini. Dengan kondisi suasana tempat yang begitu sepi, tiba-tiba ada segerombolan orang yang dipimpin oleh Ki Sendar mendatangi saudagar kaya raya dari Jawa Tengah tersebut. Dengan begitu sigap, tanpa basa-basi, Ki Sendar pun langsung merampas harta kekayaan yang dibawanya. Setelah berhasil merampas harta kekayaan saudagar itu, Ki Sendar beserta anak buahnya langsung pergi dan meninggalkannya dengan perasaan yang begitu senang setelah mendapatkan hasil rampokannya. Ki Sendar dan anak buahnya tiba-tiba dikejutkan oleh munculnya seseorang yang menegur dan menanyakan kepadanya. Seseorang misterius ini adalah Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dengan kondisi yang mencurigakan itu, beliau pun langsung bertanya kepada mereka, "Wahai Kisanak, kalian sedang apa rame-rame di sini?" Lalu Ki Sendar pun menjawab pertanyaan dari Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati. "Kami sedang bersenang-senang menikmati hasil rampokan. Sudah, kau pergi sana, jangan ikut campur urusan kami." Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati pun semakin penasaran dibuatnya dan bertanya lagi kepada mereka, "Harta siapa yang kau rampok, Kisanak? Kembalikan kepada pemiliknya, jangan sampai merugikan orang lain. Itu tidak baik buat kalian." Dengan mendengarkan perkataan dari Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati itu, Ki Sendar pun menghampirinya dengan wajah yang memerah dan bernada marah. Dia berkata, "Hai Kisanak, kau tak perlu nasihati kami, ini jalan hidup kami. Kalau kau tak pilih mati, cepat segeralah pergi." Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati pun menanggapinya dengan santai perkataan dari Ki Sendar tersebut. "Wahai Kisanak, kau tak perlu marah dan tak baik mengancam nyawa orang lain, karena sesungguhnya maut itu ada di tangan Allah Sang Pencipta alam semesta." Dengan mendengarkan perkataan ini, Ki Sendar pun tambah marah dan langsung menyerang Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati dengan berbagai macam ilmu yang dimilikinya.
Bahkan pusaka keris naga runting pun sempat dilayangkan ke arah Sunan Gunung Jati. Namun Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati pun menanggapinya dengan santai dan hanya melakukan tangkisan-tangkisan saja. Dalam pertarungannya dengan Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati, tiba-tiba keris naga runting yang dimiliki Ki Sendar terpental kena tangkisan tersebut. Dengan terpentalnya pusaka tersebut, Ki Sendar pun tiba-tiba melemah tak berdaya di hadapan Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan singkat cerita, Ki Sendar pun menyerah tunduk takluk dibuatnya. Setelah kejadian itu, Ki Sendar pun bertaubat dan meminta maaf kepada Gusti Kanjeng Sunan Gunung Jati serta tidak melakukan perampokan lagi. Dengan jatuhnya pusaka keris naga runting milik Ki Sendar ini, akhirnya menjadi liar sampai saat ini dan tidak ada yang merawatnya, sehingga bisa menjadi salah satu penyebab korban sering terjadinya kecelakaan di lokasi rel kereta api ini. Dengan rasa kemanusiaan, kami beserta Kang Bonar pun mendatangi lokasi ini dengan melakukan penetralisiran di titik lokasi terjadinya kecelakaan tersebut. Penetralisiran ini kami lakukan dengan menarik paksa dan mewujudkan sebuah pusaka keris naga runting tersebut. Karena menurut Kang Bonar, kalau tidak ditarik paksa keris naga runting ini akan membahayakan kehidupan manusia di alam dunia. Demikianlah para sahabat proses penetralisiran dan kisah sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau berdasarkan hasil komunikasi Rogo Sukmo Kang Bonar dan versi dari tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri. Mudah-mudahan setelah dilakukan penetralisiran ini dapat meminimalisir korban kecelakaan kereta api yang terjadi di lokasi ini. Dan apabila terdapat suatu kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap sebuah jejak sejarah di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Sampai jumpa di tayangan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.